Hai guys, welcome to Nora Channel. Channelnya Wong Capung. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tujuan kamu apa datang Singapura? Waktu dapat duit kamu juga lupa keluarga. Kebanyakan kan gitu. Perasaan ini lagi bagi orang ini gitu. Lagi bagi orang tulen banget. Jadi waktu di ruang ngobrol, saya sebagai manajer audiovisual, saya ketemu memfilmkan banyak credible voice mereka-mereka yang terus. Istri kelima Pak, Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kitanya ada aktivitas di embasi, langsung aja ya. Itu tadi kan terkadang keputusan kecil itu mengubah hidup kita gitu kan. Jadi awalnya menarik, bagus, enak dipandang, ternyata timbullah masalah baru gitu. Dari situ obrolan itu juga punya cerita lain. Dari obrolan-obrolan udah akhirnya jadilah film ini gitu. Prosesnya ya kita mencari masalah dulu, identifikasi masalah, apa sih dampak dari media sosial pada pekerja migran, dan bagaimana tripodku bisa menunjukkan, menampilkan bagaimana transformasi pekerja migran yang di situ ada Mbak Lis dan Mbak Mas Ito itu dari sebelum dia berangkat, saat dia menjadi pekerja migran dan kepulangan itu seperti apa, dan ya itu tadi ada sedikit perbedaan. Saya dari Oke, tapi nggak usah. Nanti meskipun Mas Rido itu punya istri, bukan mau buka cabang, dia siap nanti kalau bergabung sama Rumi akan ada kelas-kelas gratis. So, cara bikin film gimana? Oh iya. Siapa? Tadi dapat stiker kan? Dapat Pak. Oh, saya selain membuat film, saya juga desainer grafis. Jadi mungkin kalau ada yang mau bikin desain produk apa, mungkin bisa tanya. Ya, siapa? I love you Pak. TikTok bareng, kolak juga boleh. Terus Mbak Ani, Rumi itu apa tuh sebetulnya? Rumi itu apa Mbak? Rumi, dan kenapa bikin Rumi gitu? Rumi itu ruang migran. Siapa? Iya, sambil kenalin dirinya. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Tantri, terus di mention. Saya secara profesional sebagai sutradara film. Terus di Rumi ini kita pengen membuka seluas-luasnya sebagai tempat untuk pekerja migran sharing cerita. Karena kenapa cerita itu penting? Karena gini, dulu waktu saya bekerja sebagai pekerja migran, saya itu selalu nelponin temen biar saya nggak kangen rumah, ngobrol pakai bahasa Jawa sama temen-temen. Terus kemudian kalau saya udah lelah banget, saya itu mencoba nyari hal-hal positif dari cerita teman-teman. Jadi waktu saya bekerja di Hong Kong dulu itu sering dijadikan tempat curhat. Nah, saat dijadikan tempat curhat itu saya selalu berpikir membandingkan antara cerita teman-teman yang lebih menyedihkan daripada saya. Akhirnya saya bersyukur gitu. Atau kadang saya menemukan hal-hal positif yang menginspirasi saya dari cerita teman. Hal-hal yang mentransformasikan, hal-hal yang mereka sudah bisa ngasih contoh dari ceritanya, yang itu kemungkinan kemudian bisa saya jadikan teladan gitu. Nah, di Rumi inilah kita ingin membuat komunitas yang bebas untuk teman-teman pekerja migran bisa saling bertukar cerita. Dan tidak hanya bercerita, kami juga pengen membekali teman-teman untuk punya keahlian membuat konten cerita. Itu yang kita kirimkan ke teman-teman adalah stiker poster untuk bisa gabung. Jadi sebelumnya itu kami mengadakan selama 2 bulan setiap jam 9 malam
kita kasih materi mulai dari bagaimana bikin cerita, menemukan ide, terus kemudian bagaimana menulis skenario, bagaimana tentang sebagai kameramen atau sebagai director of fotografi itu cara ambilnya seperti apa. Jadi hal-hal yang teknis maupun non teknis kita ajarkan di situ. Kemudian praktek. Nah, salah satu film yang sudah jadi bisa ditonton di aplikasinya Rumi itu teman-teman yang nulis cerita, yang ngedirect, terus kemudian kami yang mengedit gitu. Teman-teman juga yang main di sana. Gitu Mas, itu singkatnya. Oke. Ini di sini kita juga asal mau bikin patah hati lagi gitu. Ini Bapak ini ganteng sayangnya dia udah nggak single lagi. Atau cincinnya mau dilepas dulu? Ya udah setia di setiap lingkungan ya. Oke. Beliau ini sudah memegang apa ada kegiatan di sini? Mungkin bisa dijelaskan in relation to room itu kayak seperti apa gitu. Like how yang kamera yang di itu sama cahaya di middle but everything. Mungkin bisa share. Baik, terima kasih Prof. Budan. Jadi perkenalkan, nama saya Handi. Saya adalah Ketua Umum Diaspora Indonesia di Singapura. Kita juga bekerja sama cukup banyak dengan kegiatan-kegiatan di kedutaan, dan kita juga mencakup aspirasi semua kalangan orang Indonesia yang ada di Singapura ya. Apakah itu dari imigran, apakah itu pelaut, apakah itu pelajar, profesional, bahkan sampai pengusaha ataupun pengusaha papan atas yang ada di Singapura. Jadi tugasnya saya juga kadang untuk menjembatani ini semua, untuk memberikan pemahaman yang mungkin lebih detail. Terkait dengan Rumi ini, saya tertarik banget sih dengan ceritanya ya. Tadi kan dan juga dengan peran sosmed gitu. Ya. Oke, thank you. Tepuk tangan ya. Oke, sekarang sesi ada yang mau nanya nggak? Ya boleh, silakan. Saya mau berapa gitu? Saya mau tanya, ini yang di brosur Ruminya cuma bisa di-download lewat Google Play gitu ya? Pasti itu dulu. Oh, oke. Saya kecewa. Tidak setelah ini pakai ini iOS ya. Oh, oke. Karena sarannya lebih sulit. Seperti itu. Jadi kalau kita yang pengguna iOS untuk mau gabung, ada line grup dari ini atau gimana? Grup ya? Iya, kami untuk yang Rumi Academy, kita ada grup WA yang secara lebih intensif. Kalau ada teman-teman yang kesulitan mengenai audio visual maupun story, itu bisa langsung connect ke kami. Lewat WhatsApp group. Kita ada WhatsApp grupnya yang itu lebih spesifik, kita pakai WhatsApp group. Oke. Mungkin ingat sama Mbak Ani, nanti Mbak Ani bisa menjelaskan WhatsApp group. Jadi bisa join WhatsApp group, nanti kita bisa sharing lebih pada story. Ingat, story itu tidak mesti harus cerita baik. Tadi kan saya tanya di sana, sesederhana tips mendapatkan suami 10 tahun online loh. Itu kan luar biasa itu. Karena banyak di sini tuh yang kebohongan, karena dibohongi Syahrulkan di sini kan. Itu kan banyak itu kasus-kasus yang kita hadapi itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk Rumi sendiri apa memiliki office yang bisa misalkan kalau misalkan saya pulang jalan-jalan ke Jogja mungkin mau mampir gitu, bisa nggak sih? Jadi alamatnya sendiri bisa di-share? Iya, ada. Di film tadi ada. Namanya, kami punya rumah komunitas namanya Omah Betaan. Bisa dicek di Instagram. Teman-teman sangat welcome untuk datang ke sana, ngobrol di sana. Langsung di follow aja Omah Betaan. Gak perlu ada appointment gitu kan? Omah Betaan Yogya IG-nya. Omah Betaan Yogya. Dulu itu sudah namanya Omah Betaan aja, tapi karena yang follower organiknya banyak banget, dibaca orang, masih ada di situ, dan dia mulai jualan handphone macam-macam, bohongi orang-orang gitu. Ternyata punya akun yang followernya banyak itu juga bermasalah juga. Dipakai orang lain. Tapi di situ ada kan di filmnya itu tertata di Sleman. Jadi welcome aja, bilang aja nanti passwordnya. Oh, kita mau Rumi pernah datang ke sana. Nanti kita dipertemukan, dan karena kenapa kita juga menggandeng nanti akan setelah ini ada dari Majelis Omah. Kalian ada Muhammadiyah pengajian baik. Jadi dari Manchester Management ya, dan manajemen akan ada
workshop ayam yang agak gembira tadi. Ayam gembira itu. Nanti jadi kita tidak hanya mau ngomong cerita, tapi kita juga ada nanti dari teman-teman Muhammadiyah, dari MF itu bisa sharing tentang manajemen duit itu kayak gimana, kalau mau pulang itu bisnis yang baik itu kayak gimana gitu. Cuma kita ini para pendongeng, kita mengumpulin cerita-ceritanya doang. Oma petakan Jogja. Any further question? Udah berapa lama Mbak di sini? Saya sudah dalam 13 tahun. 13 tahun? Tenang. Lulus SMP ke sini. SMA. Kok masih muda ya? Wah, kita mulai. Harusnya begitu, Pak. Tadi saya di depan, tapi ternyata Ini dia. Susahnya godaan lagi itu kayak begitu. Jatahnya masih ada. Ada yang masih single dari tim kita, yaitu Tommy. Kami divisa ya. Soalnya jadi biro jodoh dapat 2,5%. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang mau nanya? Monggo Mbak. IG-nya apa tadi? Oh, IG-nya Rumah Betakan. Oma Betakan Jogja. Rumah Betakan Jogja. Sudah di Oh, kok nggak dapetnya itu Mbak? Rumah Betakan Jogja. Omah. O-M-A-H. Rumah Betakan. Oma Ya betul. Omah Betakan Jogja. Iya benar. Di follow aja, di follow. Ini. Oke. Jogja. Ada pertanyaan lagi? Nah, terutama tadi itu begitu. Sekarang saya mau nanya di dalam kajian saya secara khusus, kenapa saya concern banget dengan isu ini itu banyak? Karena besok ini kan mau Ramadan ya, Tolong kalau mau ngaji, mau belajar agama, jangan hanya kepada Syekh Google. Jangan hanya ikut jamaah Facebooknya, Instagramnya, pilih ustadz yang benar. Karena kalau nanti Anda salah klik, salah mengikuti ustadz, tadi itu tuh pilihan-pilihan hidup kecil itu membawa kita kepada dampak yang kurang oke. Mbak Lis tadi itu, Mbak Ani itu sudah ke sana, saya yang wawancara, saya sudah ketemu. Itu nggak ada konsep radikal dalam otaknya. Apalagi kok pengen jadi teroris, nggak ada. Awalnya cuma kesepian aja. Wifi-nya kenceng, kesepian, pengen belajar agama, klik sana, klik sini jadi. Mbak Ani juga ketemu namanya Mbak Ika, itu juga begitu. Mohon maaf nih, dulunya dia itu LGBT gitu. Tapi pada titik tertentu dia sadar ingin memulai hidup baru. Ngajinya ke Syekh Google, dibawa ke YouTube, dibawa ke Telegram sendiri. Akhirnya dia ketangkep. Mbak Lis itu anaknya di dalam penjara. So jadi karena ini jempol itu nasibnya berbeda, tapi yang namanya mosquito itu kan tadi gorengnya kan di rumah saya itu tadi bikinnya itu mosquito itu nasibnya berubah dia karena pintar bergaul di sini. Oh kenal. Oke, ada yang lain? Yes, very good. Pertanyaan nggak mau ngomong gue tekan apa yang lain Mbak? Untuk Mas dan Mbak ini dari Rumi kan. Saya di sini di Singapura ya, saya join di Migrant Writer of Singapore. Pertanyaan saya adalah kegiatannya apa di Rumi itu? Karena kalau saya di Migrant Writer itu kita nulis puisi, nulis cerita juga, dan kita juga ada kegiatan lain yang berhubungan dengan menulis dan kadang kita di kegiatan di seni, kayak kita di seni itu banyak. Di sini kayak saya join di seni art, seni drawing juga, banyak seni yang saya pelajari. Pertanyaan saya adalah di Rumi itu kegiatan yang bisa saya ambil apa aja gitu. Karena saya untuk tertarik juga di bidang menulis dan cerita gitu. Terima kasih, gitu aja. Very good. Thank you. Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu. Jadi di Rumi itu kita namakan web community. Dia akan ngumpulin, cita-citanya pengen ngumpulin semua organisasi-organisasi pekerja migran di seluruh dunia untuk pekerja migran Indonesia. Nah, kita terhubung di situ. Kalau semisal dari
komunitas writernya Mbak Ayu itu bisa gabung ke kami, itu akan enak banget untuk sebagai ya kita nanti bisa bikin film, entah itu penulisan cerita atau penulisan di media-media nasional, itu ada tim kami yang bisa untuk diajak kerjasama. Mungkin juga tambahan dikit, nanti kan besok ini kan kita ketemu dengan salah satu produser Singapura film itu. Kita nggak pernah tahu, tetapi memang kita bisa aja punya kreativitas macam-macam. Mbak Ani itu kan dulu, mohon maaf ya seperti Mbak juga, tetapi kan merawat mimpinya itu loh. Nah kira-kira begitu. Kita bukan tidak mungkin, kan kita tidak pernah memilih lahir dari ibunya siapa. Orang tua kita siapa yang kita milih, tapi kita bisa milih mau masa depan kita mau jadi apa itu kan. Yang menentukan saya kira adalah pertemanan, jaringan, macam-macam gitu. Dari kita maju bersama-sama nanti. Any further question? Ada pertanyaan? Kalau enggak dari UMY katanya mau ada pocok-pocok. Di sini sebelum nanti lari pindah ke UMY kita kan ada apa itu? Break dulu. Ada pertanyaan? So far ada pertanyaan? Terlalu terpukau dengan dirimu Mbak Adi. Jadi everything is mungkin. Mungkin kalau dari nanti sini juga ada dari media Singapura, saya minta izin dulu dari Surya TV. Nanti mungkin ada di antara kalian yang diwawancara dengan ini teman-teman ya. Kalau mau bilang aja mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia aja kan? Iwan, Indonesia Indonesia. Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia. Silahkan nanti dia mau nanya apa aja. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Kalau ini namanya konsen lah. Saya nggak ada paksaan. Kalau tidak ada cukup, kalau dari pihak kami, dari Rumi, anything else? Ya, saya ada tambahan. Jadi inginnya Rumi itu bisa sebagai komunitas merawat mimpi teman-teman. Karena ada banyak banget. Kalau saya kemarin pernah ke CPU, Pongpong undang saya di sana ngobrol gitu. Profesornya nanya ke saya, bagaimana saya merawat keinginan saya kok bisa teguh gitu dari menjadi pekerja migran sampai sekarang jadi profesional, bahkan di film itu udah film saya bisa tayang di bioskop. Nah disitulah pentingnya komunitas. Ketika kita ngobrol sama teman, terus komunitasnya positif, itu akan kasih vibe yang positif ke kita gitu, untuk terus merawat diri kita. Gitu, terima kasih. Oke, sudah itu tepuk tangan dulu teman. Nah sebetulnya ketika kita bikin film ini itu kita berikan kepada BP2MI. BP2MI itu kayak semacam lembaga negara yang mereka itu sebelum Bapak berangkat itu ada pelatihan dulu supaya nggak kaget gitu loh. Cuma ini kan memang saya putarkan dulu ke Bapak yang ada di sini untuk ngetes seberapa bergunanya. Film ini berguna nggak? Berguna banget. Tenane. Iya. Aku pengen tahu apa itu your reflection buat film ini gimana? Jangan rindunya ya. Kalau menurut saya dari segi yang pertama itu tentang isu radikal itu sangat bagus. Jadi untuk saya sendiri mencegah saya untuk mengikuti paham-paham radikal tersebut, karena ya itu tadi dia mencontohkan dari dia mengikuti isu-isu radikal sehingga dia kena penjara tertekan. Jadi membuat saya mengantisipasi jangan sampai mengikuti hal tersebut, dan juga saya lebih ke pandai dalam sosial media. Kemudian yang kedua itu dari Mbak Masito itu sendiri, dia menceritakan bagaimana dia datang ke sini, kemudian ada pelatihan yang sebenarnya dari pertama kali saya ke sini juga, saya itu ada shock culture dalam household chores yang misalkan ini cara pakainya itu gimana gitu, karena dulu di PT saya sendiri saya itu cuma belajar masak, kemudian ngepel, kemudian dalam operasional yang washing machine itu aku bener-bener nol gitu kan. Jadi dari dia menceritakan gimana ini dia ada diajari pakai gimana pakai washing machine, pakai kayak